Bora kira-kira nan diwakafkan, bora kira-kira nan dijadikan sedekahun jariyah. Itu luar biasa. Ini salah satu contoh Bapak Ibu yang mulia. Apa-apa ambo setiap tahun kurban enggak, Pak? Ibu-ibu, Bapak, setiap tahun ada enggak kita kurban? Insyaallah ya. Kita kaum Bapak, kira-kira Pak, kita masing-masing pribadi kok, setiap tahun enggak kita kurban? Mungkin tiap tahun lalu enggak ada, Ibu. Ya, Pak. Pertanyaan ambo, ada orang berdali, Pak Ustaz, alun bisa kurban gini lain. Badek bitu, pi tidak cukup. Tetapi membeli rokok Suria sebungkus sehari atau lo, Pak? Ada masalah tu. Berapa sehari gini, Bu? Berapa rokok Suria sebungkus? 25.000 kali 30 hari. Sebungkus sehari kali 30 berapa, Bu? 750.000 ya, Pak? 750.000 kali 12 bulan. Berapa juta, Pak? 9 juta, Bu, Pak. Seandainya kita setiap hari bisa membeli rokok Suria sebungkus, tidak bisa berkurban. Hati-hati, Pak. Tapi apa-apa di siku, insyaallah yakin, Bu. 9 juta setahun, andai kata kita merokok selama 40 tahun. Berapa ini, Bu? 360 juta. Aku ditanya belanja untuk dunia sekian banyaknya, tapi giliran kurban, giliran akhirat abretong tak tanggung-tanggung. Itu yang kita lakukan. Iya deh, Bu. Jadi mohon maaf, Pak, bukan ambo menyinggung apa-apa nang merokok, tak itu dah. Ya. Orang gaya ambo merokok loh, Pak. Dulu ambo merokok pula, Pak. Jadi ketika ambo tidak bisa berkurban, bisa ambo merokok, ketika itu lambu kurang sehingga bisa lah berhenti. Kemudian yang kedua yang anehnya, kalau di Duri kami tinggal, Bu, Pak, ya, di Duri kami tinggal ataupun ketika pulang kampung, biasanya kalau kita jalan makan itu baca bismillah enggak, Bu? Bismillah kan, Pak? Di mana pun kampungnya sebelum makan baca bismillah. Tapi menjelang merokok, do baca bismillah kan? Apa? Bismillahirrahmanirrahim di porti rokok Surian. Ada enggak, Pak, Bu? Enggak ya? Jadi apa, Ibu? Mohon maaf, ambo tidak menyinggung merokok, cuman seketik kita kaji gitu. Oke, kita lanjutkan. Ibu apa yang mulia, maka dari itu logika. Untuk membeli urusan dunia bisa gitu. Untuk akhirat tidak bisa. Berarti kehidupan dunia adalah lebih kita utamakan dibandingkan akhirat. Padahal beda dunia dengan akhirat itu, satu hari kita di akhirat sama aja berapa? 1000 tahun di dunia kok. Kalau kita hidup 70 tahun, kira-kira berapa jam kalau dibandingkan akhirat, Bu, Pak? Berapa, Bu? Sampai 2 jam enggak? Enggak kan? Tak sampai 2 jam. Jadi maka dari itu, karena kita belajar Allah Al-Muhsi yang maha menghitung, maha memperhitungkan rezeki untuk makhluknya, maka dari itu kita perhitungkan pula kira-kira bekal akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi, harta itu 3, Pak, Bu. Harta 3, yang pertama ada akala fa'afna. Anonlah kita makan, masuk ke dalam lambung, kemudian berproses, besok pagi kita keluarkan. Itu yang pertama kata Nabi, rosokit harta itu. Yang kedua adalah aula bisa pa'ablah. Apa yang sudah kita pakai kemudian ini berangsur usang, Pak. Ada enggak apa aja Ibu punya barang di rumah, Pak Ustaz, semakin lama semakin baru? Ada enggak, Bu? Ada, Pak? Enggak ada. Kalau bahasa Jawa orang eneng. Itu dah. Iya, Ustaz. Ini ada sahabat saya ini orang Jawa nih, Pak. Kok enggak ngerti mereka malam gini, atilah. Karena ambo hadir ngaji di ranah Minang, tapi insya Allah mereka paham, Bu, Pak. Jadi yang kedua, aula bisa pabla. Apa yang kita pakai terus berangsur usang. Baju kita pakai semakin hari semakin usang. Ada ndak di Syariat Lawe ke, Bu, Pak Ustaz, semakin lama buat ke semakin hitam. Ada ndak? Ada, Pak? Tak ada. Semakin lama semakin putih.
Apa kira-kira makna yang terkandung dalam uban tu Pak Bu? Kira-kira hikmah ba ada putih ronon. Bakok berubah dari hitam menjadi putih. Tanduk lah tu Pak. Ada komunikasi alam. Alam menyampaikan ke kita, alam terkembang jadi guru kan itu Pak. Jadi alam terkembang jadi guru, ketika rambut kita mulai putih dulunya hitam, berarti Bapak Ibu yang mulia, semakin hari kita semakin mendekati kematian. Jadi umur itu bukan semakin hari semakin panjang ya Pak, tapi semakin hari semakin singkir. Jadi maka dari itu sedekahun jariyah, wakaf, infak, berikan supaya harta itu nanti bisa membantu menyelamatkan kita di akhirat kelak nanti. Ambo bangga dan luar biasa hadir di Masjid Silaturahim ini Bu Pak. Silat itu hubung ya, artinya di musoji ikut terjalinlah hubungan kasih sayang. Itu luar biasa silaturahim, ya Pak. Silaturahmi Pak. Nanti tibunya. Cuma salam ya. Silaturahmi Bu. Maaf. Jadi Bapak Ibu yang mulia, caku sebenarnya badanku menggigil ya Pak. Kalau bahasa Sungainannya menggigil. Badan itu kurang istirahat. Karena malam tadi kami jam 2 tiba di Bukit Tinggi. Caku main-main dulu dengan kawan dulu. Sampailah nengok ikan godang-godang di danau meninjau. Sehingga rasa-rasa tidak kau tahu jaga Bu Pak. Tapi ternyata spirit jamaah silaturahmi ini luar biasa. Sehingga bangkit balik. Ketika imam juga kan lain suara tu. Ombak-ombaknya rasa takuyun, takuyindak gitu Bu. Tapi alhamdulillah berkat hadirnya jamaah spirit yang luar biasa. Jadi ibu bapak jamaah yang mulia, maka dari itu harta benda kekayaan kita miliki bisa kita bawa sampai ke akhirat. Ya Pak. Infakkanlah, wakafkanlah. Itu panjang itu. Ada pondok pesantren, ada masjid sedang membangun. Ya sudah, kita titipkan 2-3 sak semen. Itulah nanti akan mengalirkan pahala. Andai kata kita masuk kubur, ndak cukup misalnya bekal, tapi kiriman terus ada. Ndak cukup pahala solat kita, ndak cukup pahala yang lain, sehingga kita lah masuk ke dalam kubur. Ternyata saking lamanya kita dikubur Pak Bu, adalah aliran pahala setiap hari bertambah, setiap 5 waktu bertambah. Akhirnya kebaikan mereka itu melebihi dosa yang pernah dilakukan, sehingga masuk ke surga. Masya Allah. Makanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal samawati wal ard samawati wal ard. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Jadi kata Allah, bersegeralah menuju ampunan Allah. Ya, bersegera menuju ampunan Allah. Allah menyediakan sarubo seluas langit dan bumi. Untuk siapa tu? Yang pertama, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang mau menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal qaziminal ghaiz. Orang-orang yang bisa menjaga marah. Orang-orang yang bisa mengendalikan diri di saat bongi. Itu adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Yang terakhir adalah orang yang pemaaf Bu Pak. Siapa yang pemaaf, insya Allah mereka termasuk orang yang akan masuk ke dalam surga. Jadi di dalam ayat itu wasari'u, bersegeralah. Berarti Bu Pak, bolehkah kita beribadah mengharapkan surga? Boleh Pak? Boleh. Bolehkah kita beribadah kepada Allah karena takut ancaman neraka? Boleh kan Bu? Dan ketingkatan yang ketiga adalah terserah anan dia kepada Tuhan, yang penting ini melakukan ibadah. Itu yang ketiga. Jadi tiga-tiga itu boleh. Berapa minit lagi Pak? Kita pas ke? Lagi masih ada kau tu kira. Minum lampu dah Ibu? Ya Pak? Di mana simpang kaji kita Bu? Di mana Pak? Bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Buliakah kita beribadah menyebab karena kita berharap surga Allah? Bulia. Ada contoh. Iko misalnya ada gedung, tapi akuanya ada cik lebar. Cik selalu ya, kita contohkan saja. Iko aqua, kita tunggu. Okey, sambil apa kita lanjut, Bu. Iko misalnya kita anggap iko gedung yang tinggi 40 lantai. Kasih Pak. 40 lantai, Bu. Berantai, Bu? Pak, 40. Jarak antara gedung A dan gedung B lebih kurang 200 meter. Sementara penghubung antara gedung A dan gedung B adalah papan solai saja, Pak. Solai saja 200 meter panjang. Seandainya diletakkan di siku piti 1 miliar, berani ndak ibu jawab Pak berjalan dari siku menuju siku? Berani tak, Bu? Berani tak, Pak? Badan tak berani. Takut jatuh. Kok jatuh lewat kali. Jadi okey, kalau ibu ndak ni walaupun di siku 1 miliar 1 triliun, ibu jawab Pak ndak berani berangkit. Boleh Pak, Bu? Badan itu resikonya tinggi. Yang kedua, andai kata di gedung A lapangannya begitu luas, dimasukkan di siku rimau 2, singo 3, beruang cik, nan ganas luar biasa. Kira-kira ibu-ibu nyeborang tak? Nyeborang tak, Pak? Apa maknanya cerita ini, Bapak Ibu mulia? Ada orang beribadah kepada Allah ingin mendapatkan sesuatu. Ikulah dana 1 miliar tadi, itulah surga. Ada orang beribadah kepada Allah disebabkan takut ancaman neraka. Dan ada orang beribadah kepada Allah terserah dan dia gede Tuhan. Jadi itu boleh, Bu, Pak. Pada itu Allah yang menggambarkan bersegeralah menuju ampunanku, surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Itulah tadi ada 3. Yang pertama, orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kini yang bertanya Bapak Ibunya, termasuk ambo. Biasanya ada kotak lewat, kotak infak. Di dalam kantong kita ada 5 buah jenis piti. Ada piti 100.000, ada 50, ada 20.000, ada 10, ada 5.000. Non biasa non copek masuk ke kotak infak ke nombor berapa? Nombor apa? Non 5.000, Pak. Sama pattern je itu pula. Kini kita pelokan. Baca caranya kita ambil dari urutan tinggi. Lain sepakat Ibu? Lain sepakat, Pak? Tak boleh seperti itu. Misalnya tak mampu kalau dari yang tinggi. Paling tidak mungkin ibu-ibu ya bapak punya celengan di rumah. Celengan di rumah diisilah setiap hari. Setiap hari 2.000. Setiap hari 2.000. Setiap hari 2.000. Kalau sebulan berapa? 60.000. Dikali jamaah 50 orang. 6 kali 5 berapa, Bu? Lah 3 juta setiap bulan masuk ke kas mosoji. Boleh tu, Bu, Pak. Buatlah Pak pengurus celengan. Satu hari 2.000, sebulan 60.000 kali 50.000 berarti 3 juta, Masya Allah. Kalaupun nanti Ustaz Gen jangan nyampaikan saja, kirimanlah kami. Telepon, Bu, Ustaz. Ini saksinya Pak Jupri. Mau kirim, Bu, Pak. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka dari itu inilah yang terpenting, manajemen harta, manajemen kematian, supaya kita selamat sampai ke tujuan. Pernah ndak ibu jawab Pak, dia tahu dia ustaz-ustaz kita nanti, Bu, bila ibu itu meninggal ada ndak, Bu? Ndak ada deh, Pak. Kalau ambo dia tahu malam kini ibu-ibu siap ndak? Lai siap ibu, ambo dia tahu. Iyalah ibu. Perlu nelpon pulang ndak? Ibu-ibu kita contohkan ya, yang hendak memakai mukena putih, bila mereka meninggal, ia boleh bersama ibu. Boleh, Bu? Ataupun yang termasuk pakai kebiaya hitam macam orang. Bila meninggalnya ibu-ibu yang hendak pakai mukena putih, kalau hendak arinoyan lasa. Kalau hendak lasa robaah, hendak robaah, komi hendak komi, Jumat hendak Jumat, suatu hendak suatu,
Kalau ada nanti meninggal di luar hari non 7 apa? Cari ibu keduri Pak. Ibu. Berarti jatah umur kita hanya 7 hari. Jadi mohon maaf Bapak Ibu mulia. Jadi ambo suaranya memang agak tinggi, mohon maaf, itulah bawaannya. Abang gitu, olah badan kene suara alui, bro kan tak bisa deh Pak. Kayak Bu. Pasti ada cicik walaupun badan kita suara digodang sedikit. InsyaAllah karena waktu kita lah masuk sekitar 2 minit lagi, mungkin barangkali kita cukupkan sampai situ Pak. Atau mungkin barangkali ada masukan apa-apa Ustaz, ada kurangnya sedikit. Ada mungkin kita diskusikan, silakan waktunya 2 minit saja.